Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ade Lunggu. Saya dari kelas 001 TL 005 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video atau monolog dengan tema alasan saya memilih teknik elektro dan relevansinya dengan latar pekerjaan saya dan latar belakang saya. Video atau monolog kali ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Carolina Saragi, SPD MPD. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda dalam menentukan tujuan dalam karir pendidikan dan karirnya. Ada yang memilih jurusan kuliah karena cita-cita sejak kecil, ada yang memilih jurusan kuliah karena minat dan bakat yang dia miliki, dan ada yang memilih jurusan kuliah karena pengalaman yang telah dilalui selama kerja atau apapun itu. Saya memilih teknik elektro di Universitas Pamulang ini karena pertama, latar belakang pendidikan saya sebelumnya adalah SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan juga latar belakang pekerjaan saya sebagai teknisi elektrikal atau maintenance elektrikal. Dan juga rasa ingin tahu saya dan rasa ingin terus tumbuh berkembang saya yang sangat tinggi. Perjalanan saya dimulai saat saya bersekolah di SMK jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Di situ saya mulai mengetahui tentang dunia-dunia kelistrikan, mulai dari apa itu sistem kelistrikan, motor listrik, pengukuran listrik, panel distribusi, panel listrik. Saya memiliki idealisme bahwa saat saya belajar SMK, semua jika kita memahami dunia teknik ini dengan sangat baik, dengan teori-teorinya memahami semuanya dengan sangat baik dan benar, kita dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia-dunia kerjaan nanti. Saya selalu tekun dalam dunia kelistrikan, belajar saat SMK. Saya hampir bisa memahami semua pelajaran yang ada tentang dunia kelistrikan. Ternyata setelah saya lulus dari SMK dan saya terjun ke dunia kerja langsung sebagai teknisi elektrikal, maintenance elektrikal di sebuah perusahaan, semua itu tidak sesederhana yang kita pelajari di buku-buku SMK. Sistem kelistrikan itu tidak rapi seperti di buku, tidak sebaik di buku. Kabel-kabel, kerapihan semua tidak semestinya yang ada di teori. Ternyata banyak kalau hal-hal di luar sana ternyata ada di luar buku teori itu. Semuanya tidak ideal yang kita lihat gitu. Ya, terjun ke dunia langsung kerja juga membuat saya menemukan hal-hal yang berbeda-beda, seperti melihat kondisi mesin yang tidak optimal, dokumentasi yang tidak mumpuni, tidak memadai, dan saya juga selalu berpikir dunia ini semakin maju, sistem logika dan sistem elektrikal itu kan semakin berkembang. Masa saya mau di lingkup sini aja, meskipun saya merasa kemampuan saya sudah mumpuni dalam perbaikan, dalam problem solving, dalam memecahkan masalah yang ada di lingkup perusahaan ini. Saya juga memikirkan teori juga harus penting dikembangkan, tidak hanya praktek. Teori dan praktek itu harus dijalankan bersamaan, dan kuliah juga kan membuat kita berpikir lebih kritis lagi, analisis lebih bagus lagi kan. Itu yang saya pikirkan kenapa saya berpikir saya akan kuliah dan mengambil teknik elektro gitu. Kemungkinan itu yang ada di benak saya saat itu. Ya, perasaan semakin kuat juga yang menumbuhkan rasa saya ingin kuliah di teknik elektro, terutama ketika kita dipanggil ke perusahaan lain, ternyata menghadapi sistem kelistrikannya itu yang sudah baru, yang sudah mumpuni, yang sudah berkembang gitu. Ternyata saya belum memahami loh teori dasar sistem baru ini di ruang lingkup ini. Ternyata saya hanya spesialis di lingkungan sebelumnya. Ternyata dalam hati saya selalu berkonflik. Saya harus bisa nih, harus berkembang, harus selalu bisa mengikuti dunia modern ini. Bagaimana sistem kelistrikan ini berkembang. Saya tidak mau bermain di dunia nyaman hanya berfokus di itu saja. Saya harus bisa mempelajari semuanya dengan baik dan benar dan terus berkembang untuk kebutuhan saya di masa depan, karena
ini ruang lingkup ini sangat luas ke depannya, bisa dikembangkan lebih jauh lagi, bisa lebih tinggi lagi, dan ada baiknya juga jika saya kuliah kan untuk keperluan saya di masa depan. Dari pemikiran saya untuk berkembang lebih jauh lagi dan juga saya tidak boleh berhenti belajar, saya akhirnya memutuskan untuk kuliah di teknik elektro. Keputusan ini saya buat bukan hanya untuk mengejar gelar sarjana, tapi saya juga ingin menjembatani antara aspek teori dan kuliah yang saya dapatkan dan juga praktik kerja yang saya hadapi sehari-hari yang saya lakukan di tempat kerja. Menurut saya, teknik elektro ini adalah bidang yang sangat penting. Hampir di semua aspek kehidupan modern ini butuh yang namanya listrik dan juga teknologi. Dari mulai pusat perbelanjaan, pendidikan, sampai manufaktur, rumah sakit, pasti semuanya membutuhkan namanya sistem kelistrikan yang andal, kan, membutuhkan proteksi listrik yang baik, membutuhkan sistem pencahayaan, penerangan yang baik dan benar. Menurut saya bidang ini tuh tidak akan ada kosongnya, tidak akan ada habisnya, pasti selalu berkembang dan berkembang lebih jauh terus, selalu membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia. Dari saat itu saya sangat berpikiran saya harus bisa berkembang bersama dengan berkembangnya teknik elektro ini. Saya harus bisa berkembang lebih jauh karena teknik elektro juga ini kan selalu berkembang teknologinya. Ketika saya kuliah di teknik elektro ini, saya berharap mendapatkan berbagai konsep yang lebih mendalam mengenai sistem tenaga listrik, elektronika, instrumentasi, dan juga berbagai teknologi modern lainnya. Dengan memahami teori yang lebih kuat, kita juga dapat melihat segala aspek itu. Permasalahan tidak selalu dari sisi teknis, tapi juga ada sisi perencanaan dan analisis yang baik dan benar, kan. Seiring berjalannya waktu, saya menemukan pemahaman baru. Kunci kesuksesan seseorang bukanlah seseorang yang memilih teori atau praktik, melainkan adalah orang yang mampu menggabungkan kedua hal tersebut. Teori tanpa praktik hanya sulit diterapkan. Dan juga jika praktik tanpa teori hanya membatasi seseorang untuk berkembang lebih jauh. Dan disitulah saya berpikir untuk menjadi seseorang dan pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa menggabungkan antara teori dan juga kerja praktik, yaitu pendidikan formal dan juga pengalaman kerja yang sudah saya miliki selama ini. Resolusi yang saya ambil pada perjalanan kali ini adalah untuk terus belajar dan tidak cepat merasa puas. Saya ingin menjadikan setiap pengalaman kerja saya sebagai proses pembelajaran, dan juga materi-materi yang saya dapatkan selama perkuliahan saya jadikan bekal untuk meningkatkan kemampuan saya di lapangan dan di pekerjaan. Saya percaya bahwa proses belajar manusia itu tidak berhenti ketika ia lulus kuliah atau lulus sekolah, tapi proses belajar manusia atau seseorang itu berlangsung sepanjang hidup. Kedepannya saya ingin menjadi seseorang yang profesional, yang ahli di bidang elektrikal atau di bidang kelistrikan ini. Saya memiliki kemampuan teknis yang baik, saya memiliki kemampuan yang baik dalam problem solving atau memecahkan masalah. Saya juga dapat beradaptasi dengan teknologi baru, dapat berpikir kritis, dan memiliki perencanaan yang baik dan analisis yang baik ke depannya. Saya ingin berkontribusi besar dalam pekerjaan saya ingin berkontribusi besar dalam sebuah perusahaan itu. Saya juga ingin memiliki jenjang karir yang baik dalam perusahaan tersebut, selalu berjenjang naik dan naik. Sebagai penutup, alasan saya memilih teknik elektro ini berawal dari latar belakang pendidikan saya sebelumnya, yaitu SMK jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, lalu dilanjutkan dengan pengalaman kerja saya sebagai teknisi atau maintenance elektrikal di sebuah perusahaan manufaktur, lalu diperkuat oleh rasa keyakinan saya untuk memadukan antara teori materi ini dan juga pengalaman kerja praktik selama ini yang sudah saya dapatkan. Perjalanan kali ini juga mengajarkan saya bahwa kesuksesan itu sepertinya tidak datang secara instan, melainkan dibangun dengan proses belajar, pengalaman, dan kerja keras yang berkelanjutan. Saya harap perjalanan atau langkah yang saya ambil ini dapat menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi saya dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya, seperti kerabat, keluarga, teman-teman, dan lainnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian yang sedang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di nyalain yang inverter kalender 1 2. Dia bakal trip lagi nanti. Yang masalah yang